hukum menurut bentuk dibagi menjadi dua. Pertama, hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat. Hukum ini tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan. Dua, pembidangan hukum menurut sifat dibagi menjadi dua. Pertama, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Dua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Tiga, pembidangan hukum menurut isi dibagi menjadi dua. Pertama, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau negara dengan warga negara. Contohnya, hukum tata negara. Dua, hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain. Contohnya, hukum dagang. 4. Pembidangan hukum menurut tempat berlakunya dibagi menjadi 4. Pertama, hukum nasional. 2. Hukum internasional. 3. Hukum asing. Dan 4. Hukum gereja. 5. Pembidangan hukum menurut waktu berlakunya dibagi menjadi 3, yaitu A. Luis constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. B. Luis constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. C. Hukum asasi atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala masa. Pembidangan hukum menurut cara mempertahankannya dibagi menjadi 2, yaitu hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Yang B adalah hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur cara melaksanakan dan mempertahankan. Pembidangan hukum menurut wujud. A. Hukum objektif, hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih. Dan hukum subjektif adalah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Yang ke-8 adalah pembidangan hukum menurut sumbernya, ada 4, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Yang pertama ada undang-undang. Undang-undang merupakan suatu peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Undang-undang terdapat dalam dua arti, yaitu undang-undang dalam arti material dan juga undang-undang dalam arti formal. Yang pertama ada undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti material ini merupakan setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduknya. Yang kedua, undang-undang dalam arti formal. Undang-undang dalam arti formal ini merupakan keputusan pemerintah yang memperoleh nama undang-undang karena bentuk dalam mana ia. 2. Hukum kebiasaan. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap dalam masyarakat. Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit, seperti desa, tetapi dapat luas juga, yakni meliputi masyarakat negara yang berdaulat. Namun demikian, tidak semua keadilan itu mengandung hukum yang baik dan adil. Dapat diketahui bahwa untuk timbulnya kebiasaan diperlakukan beberapa syarat tertentu, ialah syarat materi dan syarat intelektual. Sumber hukum yang ketiga adalah jurisprudensi. Jurisprudensi berasal dari kata jurisprudentia dalam bahasa Latin yang berarti pengetahuan hukum. Jurisprudensi dipergunakan di dalam peradilan oleh hakim dalam menentukan sebuah keputusan di dalam sidang. Jurisprudensi terbagi atas dua macam. Yang pertama jurisprudensi tetap dan yang kedua jurisprudensi tidak tetap. Sumber hukum yang keempat adalah traktat. Traktat adalah perjanjian antar negara yang dibuat dalam sebuah bentuk. Ada 3 macam sebuah traktat. Yang pertama traktat bilateral, yaitu perjanjian antar dua negara. Yang kedua traktat multilateral, yaitu perjanjian oleh banyak negara. Dan yang ketiga traktat kolektif atau traktat bebas, yaitu traktat multilateral yang boleh dipergunakan oleh negara lain. Doktrin. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusannya. Sebagai sumber formil, doktrin nampak dengan jelas pada hukum internasional karena secara tegas dinyatakan bahwa doktrin adalah sebagai salah satu sumber hukum yang termasuk sumber hukum. Ada sumber hukum menurut para ahli. Yang pertama ada sumber hukum menurut Ahmad Ali. Menurutnya adalah sumber hukum adalah tempat di mana kita bisa menemukan hukum. Yang kedua dari Zevenbergen. Menurut Zevenbergen, sumber hukum adalah sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Yang ketiga, dari sumber hukum menurut CST Kansil. Menurutnya adalah sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa.